Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang kami hormati Ustadz Toha Syamsuddin, yang kami hormati Kepala Sekolah Putar kita, Bu Faris, yang kami hormati segala segenap guru TK dan putar kita atau Pak Sakina, dan Bapak Ibu yang kami muliakan semuanya. Segala puji bagi Allah Subhanahu kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan limpahan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul kembali bermuajahah secara virtual dalam agenda kajian parenting yang bertema bulan Ramadan, saatnya menguatkan ruh dan memampukan hati. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, teladan terbaik bagi kita dalam mendidik generasi yang bertakwa. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk hadir di acara kajian parenting kita hari ini. Kehadiran Bapak Ibu semua merupakan wujud cinta ya, dan ikhtiar bersama dalam memberikan yang terbaik untuk menyongsong menyambut bulan suci Ramadan. Sebelum saya membacakan rundown acara, saya minta izin ya untuk membacakan beberapa tata tertib selama kajian berlangsung. Pertama, mohon kesediaan Bapak Ibu untuk menggunakan format nama berupa nama anadanya, juga kelas. Dan berikutnya untuk menonaktifkan mic selama pemaparan materi agar suara ustadznya bisa terdengar dengan jelas. Lalu yang terakhir, kami sangat mengapresiasi, sangat berterima kasih jika Bapak Ibu bersedia untuk menyalakan kamera on cam selama kegiatan berlangsung, karena ini juga termasuk dari salah satu adab majelis ini. Baik. Berikutnya, mari kita masuk ke sisi berikutnya adalah rangkaian acara. Pertama adalah pembukaan, lalu yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, lalu dilanjut, itu adalah acara inti penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Toha. Yang terakhir, kita akhiri dengan sesi tanya jawab dan penutup. Baik, Bapak Ibu semua, mari kita buka kajian kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke sesi berikutnya yaitu pembacaan Al-Quran. Mari kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Abduh. Kepada Ustadz Abduh, tafadhol syukur. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا عبادي الذين أسرفوا على
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت بجنب الله على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين اللهم ارحمنا بالقرآن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kepada Ustaz Abdul, jazakallahu khairan. Silawahnya, semoga keberkahan melimpah bagi yang membaca dan kita yang mendengar. Berikutnya kini kita masuk memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh Ustaz Thaha Syamsuddin. Mari kita dengarkan dengan penuh perhatian dan mencatat hal-hal yang penting dari materi yang beliau sampaikan. Kepada Ustaz Thaha, kami persilahkan. Syukran pada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahrun mubarakun syahrun azimun syahrun khairun min alfi syahrin syahrun ja'alallahu siyamahu faridatan wa ja'alahu qiyamahu tatawuan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah.
Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala sunnatihi wa nahaja bi manhajihi ila yaumiddin amma ba'du. Uh, Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang pertama dan utama, mari kita senantiasa panjatkan puja puji syukur kita ke Allah Subhanahu wa taala, Rabbuna Rabbu Jalla Jalalah, yang tentunya dengan segala beragam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita hingga helaan napas yang hari ini hirup, kita bersama-sama masih bisa diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjadi hamba-hamba memiliki kesempatan berinvestasi, menabung amal guna kita menghadapi satu kehidupan kelak bertemu dengan pencipta kita Allah Subhanahu wa taala, yang dinyatakan dalam satu Al-Quran dan ayat dikatakan bahwa yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu investasi menghadapi kehidupan yang Allah nyatakan sama sekali saat itu tidak ada guna buat kita, baik itu harta maupun anak-anak kita, selain sesiapa saja di antara kita yang kelak bertemu dengan Allah dengan membawa hati yang selamat, qalbun salimun, selamat tentu dari berbagai hal yang akan menyebabkan kita terhalang daripada masuknya ke surga Allah. Yang salah satunya adalah tentunya selamat daripada syirik pada Allah Subhanahu wa taala, selamat daripada sifat nifak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kesempatan yang Allah berikan hari ini kepada kita, Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, menjadi sebuah waktu yang sangat berguna, waktu yang sangat berharga buat kita. Untuk sekali lagi, semua itu adalah kita jadikan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam juga senantiasa kita habibahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam kepada beliau serta keluarganya dan juga kepada mereka yang senantiasa istiqomah menapaki di jalan dakwahnya, menapaki sunnah-sunnahnya hingga yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum melanjutkan, izin apakah suara saya terdengar jelas Bapak Ibu semuanya? Suaranya Jelas, Ustaz. jelas ya? Wow, Tidak gesek-gesek nggak ya? Insya Allah. Tidak. Baik. Baik, amanah yang mungkin insya Allah di pagi, siang, menjelang siang ini, Bapak Ibu, kita Alhamdulillah tak terasa ya dari waktu ke waktu hingga hari ini tiba pula kita pada suatu waktu yang dimana Allah mudah-mudahan kita berdoa pada Allah tidak disampaikan beberapa hari lagi kita akan masuki bulan Ramadan, bulan recharge, di bulan dimana Allah jadikan bulan ini sebagai refresh semua perbuatan umat manusia, wabil khusus adalah umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jikalau kita memiliki gadget ataupun alat elektronik lainnya, biasanya suka mengalami ya, kalau di HP itu istilahnya itu penuh data dan sebagainya, maka kalau kita refresh, kita reset pabrik itu, maka semua virus-virus, semua hal-hal yang memberatkan itu akan hilang biasanya. Nah, mungkin salah satu penggambarannya Ramadan seperti itu. Kita itu sebagai umat yang oleh Rasulullah juga dinyatakan bahwa kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Kita adalah umat yang senantiasa kata Rasulullah adalah selalu memiliki dosa, tak lepas daripada khilaf, salah maupun dosa. Namun sebaik-baik mereka yang khilaf, sebaik-baik mereka yang telah mengalami dan melakukan dosa adalah mereka orang-orang taubat. Maka taubat di sini adalah sebagai satu bentuk merefresh, ya, memperbaharui kembali hati kita daripada polutan-polutan atau polusi-polusi udara, polusi-polusi dosa yang ada dalam jiwa kita. Dan semoga kita semua dipertemukan dengan bulan Ramadan yang mungkin tinggal menghitung hari saja Bapak Ibu. Dan kini kita pun hadir di majelis ini sekalipun melalui daring adalah dalam rangka tarhibur Ramadan tersebut.
yaitu menyambut bulan suci Ramadan. Mungkin izin kepada panitia apakah bisa di-share ya? Mungkin apa disampaikan supaya sama-sama kita juga bisa menyimak. Sebentar. Oke, bisa ya. Siap. Mohon maaf, apa sudah nampak di layar? Itu Sudah, Ustaz. sudah? Nampak. Oke, Ya. alhamdulillah. Baik. Sebentar, biar lebih bisa lagi. Nah, ini sudah jelas mungkin ya. Baik, mungkin amanah yang hari kita akan sharing adalah mengenai seputar penguatkan ruh ya, menguatkan amal yang tentunya materi ini dikaitkan dengan menjelang kita memasuki bulan suci Ramadan, Bapak, Ibu, dan saudaraku semuanya. Baik, namun sebelum melanjutkan eh, penjelasan ataupun kajian di pagi hari ini, saya ingin menyampaikan satu kalimat hikmah ya, yang mungkin sering Bapak Ibu juga dengar istilah ini. Ya. Bahwa dalam satu kaji kitab Imam Ghazali mengatakan beliau bahwa ad-dunya mazra'atul akhirah. Fakulun ma khuliqa fid dunya fayumkinu an yatazawwadu minhu lil akhirah. Bahwasanya dunia adalah ladang akhirat. Maka segala sesuatu yang diciptakan di dunia ini dapat dijadikan bekal untuk akhirat. Nah, kira-kira saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua ya. Ya tentunya nggak usah dibuka mulut juga apa-apa, tapi dijawab saja ya. Bahwasanya sepakatkah kita bahwasanya dunia adalah merupakan ladang untuk kita menuai di akhirat. Kira-kira seperti itu pertanyaannya ya. Jika ada yang mungkin nggak sepakat bisa di komen ya nggak apa-apa. Jadi ungkapan dari Imam Ghazali ini seperti itu Bapak Ibu, bahwa dunia itu versi beliau adalah sebuah ladang, diibaratkan ladang yang dimana kita menanam, kita ya berinvestasi, ya kita menanam benih tanaman tersebut untuk apa? Untuk dipanen. Hanya saja bedanya dunia ini diibaratkan ladang untuk kita menanam satu kebaikan dan kapan manennya? Maka waktu memanennya adalah nanti di akhirat. Insya Allah setuju dengan ungkapan ini ya Bapak Ibu ya semuanya. Nah, kenapa? Karena dari sinilah kita akan jadikan nuktatul intilak. Satu titik kita berangkat, salah satunya adalah menuju bulan mulia ini. Pemahaman ini penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena sekalipun kita sering, ya mungkin melakukan ibadah Ramadan ini bukan sekali saja. Di antara kita mungkin ada sudah melakukan Ramadan, mungkin sudah ada yang 50 kali, ada yang 40 kali. Setidaknya ya mungkin bahkan kita usia-usia yang hari ini usianya mungkin 40, 50 itu di zaman dulu bahkan kita sudah memulai Ramadan itu melakukan ibadah saum itu bukan sekedar di usia dewasa Bapak Ibu. Bahkan anak-anak di usia SD saja, anak kelas 1 SD pun ya, bahkan di zaman dulu itu di kampung kami ya, di daerah-daerah itu anak bahkan belum sekolah pun juga sudah dibiasakan melakukan saum ini. Ya. Artinya apa? Sudah begitu tahu banyak kita pengalaman dalam menjalankan ibadah Ramadan. Namun satu hal penting dengan kaitan kalimat hikmah dari Imam Ghazali ini adalah bahwa jangan sampai berlalunya waktu belasan tahun, puluhan tahun kita melaksanakan ibadah ini, namun sekali lagi kita tidak memiliki nilai yang bisa membanggakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin saja kita tidak memperhatikan bahwa di sana di dunia ini terdapat banyak sekali ladang-ladang kebaikan, potensi-potensi amal yang sesungguhnya bisa kita lakukan dan dijadikan sebagai ladang amal pemberat kita di mizan Allah nanti itu. Namun kita lewatkan semua itu. Maka sekalipun ada satu hadis yang baginda Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, yang mungkin terasa ringan. Terasa itu bukan seperti amal perbuatan yang memberatkan kita di akhirat. Tapi Rasulullah sampaikan kepada kita. Salah satunya adalah beliau sabdakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talikin. Bahwa janganlah sekali-kali ya kita semua meremehkan ya.
tentang satu perbuatan, ya. Semisal senyuman saja kata baginda Rasul, ya. Walaupun kita berjumpa dengan saudara kita dalam keadaan kita tersenyum, maka itu adalah merupakan sedekah. Artinya senyuman saja kepada di hadapan saudara kita, ya, maka itu merupakan bernilai sedekah di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun merupakan sebuah mazra'ah, sebuah ladang amal yang bisa kita tanam di dunia ini. Setiap hari kita bertemu dengan saudara kita, tetangga kita, siapapun, ya, baik kita kenal maupun tidak kita kenal, ya, kita melakukan perbuatan tersebut, maka itulah salah satu daripada ladang amal. Dan itu pun yang akan memberatkan kita di mizannya Allah Subhanahu wa taala. Karena demikian pula baginda Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa afsyus salam, menyampaikan atau menyebarkan salam itu alaman arafta wa man lam ta'rif. Baik pada orang yang orang tersebut sudah kita kenal, ya, setiap hari bergaul, ataupun juga dengan orang yang sama sekali tidak kenal Bapak Ibu. Nah, itu salah satunya. Nah, kalau saja kita hari ini melakukan, ya, satu perbuatan yang membuat nilai dengan kaitannya adalah idkhalus surur, ya, memasukkan kebahagiaan kepada hati seseorang, semisal dengan senyum tadi itu, sudah merupakan ladang amal pahala. Bagaimana dengan yang lainnya? Yang semudah itu saja sudah menjadi berat timbangan Allah. Bahkan dikatakan dalam penjelasan tentang al-iman itu oleh baginda Rasulullah SAW bahwa iman itu lebih daripada 70 cabang. Ya. Sanamuhu al-jihad, kata beliau, bahwa puncak, ya, keimanan tersebut adalah jihad. Dan yang lebih terendahnya adalah imatatul adza, yaitu kita mengambil, katakanlah, duri atau sesuatu yang ada di jalanan, kita ambil, kita pindahkan ke tempat yang aman, supaya orang-orang tidak terkena, ya, dampak daripada sesuatu yang akan mungkin mengganggu, melukai, dan sebagainya. Itulah terendahnya iman. Itu pun juga merupakan bagian daripada sebuah ladang amal yang bisa semuanya kita di dunia lakukan. Nah, kaitannya kita hari ini tegaskan kembali Bapak Ibu, saudaraku semuanya, pada menjelang Ramadan. Kenapa? Karena sesungguhnya kita akan masuk satu fase, satu bulan yang dimana tadi dikatakan senyuman betul merupakan sedekah. Ya, memindahkan sesuatu dari jalan adalah merupakan satu perbuatan yang juga menjadi pahala di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun apa yang terjadi? Saat perbuatan-perbuatan kecil tadi itu kita lakukan, ya, kita biasakan pada bulan suci Ramadan yang semua amalnya akan Allah lipat gandakan. Nah, maka hal ini perlu apa kita sampaikan terlebih dahulu sebagai mukaddimah, bahwa katanya adalah sekali lagi ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah merupakan ladang Bapak Ibu, tempat kita beramal. Jadi dengan kata lain, tidak ada kata-kata, tidak ada perbuatan yang sia-sia dalam sebuah niat baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita lakukan, ya. Dari mulai yang terendah sampai tersulit, ya. Insya Allah. Baik. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudara, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah ini merupakan satu sunnah Rasulullah SAW atau amaliyah-amaliyah yang kita contoh ketika menjelang masuknya bulan suci Ramadan pun, ya, kita dibimbing, kita dituntun oleh baginda Rasulullah SAW untuk bagaimana sih, ya, kita menyambut, kita memasuki bulan yang penuh pahala ini, bulan penuh ampunan, bulan dilipat gandakan semua amal-amal kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bentuk sekali lagi rahmannya Allah, rahimnya Allah kepada kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW. Ya, maka ada satu kalimat yang mungkin Bapak Ibu bisa baca dan sering mungkin, ya, setiap tahunnya kita baca ini dan selalu kita baca. Kenapa? Karena ini merupakan madkhal, pengantar kita masuk kepada bulan agung tersebut, ya. Kita bisa baca, ya, dalam sebuah mungkin doa dikatakan hari ini adalah baginda Rasulullah ketika memasuki, ya, di bulan suci Ramadan tersebut ada satu doa yang mungkin sama-sama kita harus ungkapkan, ya, pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bunyinya lah Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Seperti itu. Ini
hadis yang mungkin sudah sama-sama kita ketahui dan hadis yang memiliki sanad dan riwayat ya, dan juga beberapa ahli hadis mengatakan hadis adalah hadis sahih ya. Dalam kitab Sahihul Jami juga terdapat ya hadis ini dalam silsilah Sahih Imam Al-Albani juga menyampaikan bahwa hadis ini hadis sahih. Seperti itu dan bisa kita dibaca dalam kitab yang dalam Musnad Imam At-Tirmidzi ya pada nomor 3254 Bapak Ibu. Dibunyinya seperti itu, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman ya. Wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Mungkin yang artinya kurang lebih adalah ya Allah, tampakkanlah bulan itu kepada kami dengan membawa keberkahan dan keimanan, keselamatan dan juga Islam. Rabbku dan Rabbu adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Di sini mengandung satu adalah kalimat ar-raja ya. Kalimat ar-raja adalah kalimat yang mengandung sifat harapan. Kita sebagai seorang hamba yang segala sesuatunya adalah bergantung kepada Sang Penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun bulan yang kita hadapi adalah bulan yang penuh keagungan, bulan pahala. Namun kita selalu berharap pada Allah agar kita disampaikan pada bulan tersebut. Maka dengan sifat raja ini, dengan harapan ini kita ungkapkan Allahumma ahillahu alaina. Ya Rabb, ya Allah, ya tampakkanlah hilal kepada kami. Yang dimaksud hilal adalah hilal tibanya bulan suci Ramadan. Ya. Dengan apa? Tentu dengan penuh keberkahan dan juga keimanan. Karena kita ingin bulan ini hadir kepada kita kembali dengan penuh nuansa keimanan, nuansa ketenangan, nuansa kenyamanan, dan nuansa keberkahan. Maka kita pun dianjurkan oleh baginda Rasul diawali dengan mendoakan seperti ini. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan apabila di awal sudah kita di awal dengan sifat raja kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala adanya bulan mulia, semoga kita pun disampaikan Bapak Ibu. Karena tentunya kita semua tahu tidak semua ya yang hari ini mungkin hadir sebagai umat Rasulullah tentu pas walaupun cuma tinggal beberapa hari lagi tentu tidak semua kita akan bisa mengalaminya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu memanggil hamba-hambanya sehingga kita pun tidak lagi bisa berbuat itu. Tapi setidaknya hari ini kalau kita berniat dengan harapan itu sekalipun kita tidak sempat melaksanakan saum Ramadan di tahun ini tapi Allah sudah catat keimanan kita, keyakinan kita, niat kita ya. Karena apa? Kita dengan penuh harapan berharap Allah hadirkan bulan mulia itu, bulan penuh ampunan itu kepada kita semua Bapak Ibu ya. Mari kita sama-sama hari ini bisa diucapkan ya, karena diucapkan tidak mesti pas besok menjelang Ramadan. Hari ini pun kita bisa ya, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di esok hari Bapak Ibu. Yuk kita sama-sama hari ini berjamaah ya mengucapkan doa ini bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Mudah-mudahan dengan dibacanya doa ini ya oleh kita semua ya ini menjadikan satu pertanda awal semoga Allah pertama ya memberikan usia kepada kita, menyampaikan kita di semua hadirin yang ada di majelis ini khususnya dan juga umumnya kaum muslimin, saudara-saudara kita semua memasuki bulan ampunan tersebut. Baik Bapak Ibu dan semuanya ikhwatul iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita pun juga tak lepas ya daripada kita membicarakan Ramadan ini pun, maka kita pun tak lepas juga membicarakan tentang yang namanya tentang waktu ya. Bahwa sekali lagi sesuatu hal di antara penyelamat umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika kita pun juga pandai mengatur waktu, pandai memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Al-Asru yang kalau kita baca dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, beliau menyampaikan Al-Asru wa zamanul ladzi marra bihi banu Adam min khairin wasyarin. Beliau katakan bahwa waktu adalah sesuatu makhluk Allah yang Allah ciptakan yang dimana dalam waktu itulah Bani Adam, anak cucu Adam, dia hidup. Dia hidup dan mewarnainya dengan kebaikan maupun keburukan. Itulah waktu. Maka sebagaimana yang kita pahami dan juga kita baca sering berulang-ulang dalam surah Asr, wal asri innal insana lafi khusrin.
demi masa, demi waktu. Sesungguhnya manusia ada benar-benar dalam kerugian yang nyata. Manusia ada benar-benar dalam satu kerugian yang diambang itu adalah kerugian yang nyata. Illalladzina amanu, melainkan mereka orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan mereka yang gemar senantiasa melakukan amal-amal solih. Jadi katakan dalam pemahaman amal soleh oleh para ulama tafsir, ya, al-amalu soleh, ya, al-amalu ladzi muwafaqa bima ja'a bihi rasul. Jadi amal-amal soleh adalah amal-amal yang selaras, sesuai dengan apa yang diperintahkan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak semua amal itu mengandung kategori amal soleh. Amal soleh adalah amal yang didasari oleh ikhlas dan juga mengikuti petunjuk daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apalagi menyelamatkan umat manusia setelah Allah nyatakan dalam kerugian nyata tersebut adalah watawasau bil haq. Manusia yang senantiasa ada dalam nasihat menasihati sesama saudaranya dalam kebenaran. Ya. Kemudian juga manusia orang-orang yang selamat adalah mereka senantiasa tawasau bis sabr. Yang saling menasihati dalam kehidupan dengan sesama yang lainnya adalah dalam hal kesabaran. Maka iman, amal soleh, tausiah adalah 3 pilar ketika kita bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kerugian yang tersebut, ya. Maka juga dikatakan dalam sebuah tausiah dikatakan najatul insan muwafaqatun ala sa'yihi fin naf'il akharin wa nushihim wa tawasihim bil haqqi was sabr. Bahwasanya selamatnya umat manusia adalah ada terletak, ya, pada usahanya dia, bagaimana dia memanfaatkan potensi yang Allah berikan itu untuk bermanfaat bagi orang lain, serta memberikan tausiah, nasihat, ya, dengan yang kebaikan, nasihat al-haq, nasihat yang memberikan satu pencerahan umat manusia menjadi baik, dari tidak baik menjadi baik, ya, menjadi orang tidak benar menjadi orang yang benar, serta memberi nasihat dalam kesabaran. Sehingga mungkin saja ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang sedang mengalami hal yang frustasi dalam kehidupannya, terhimpit ekonominya, ya. Dia banyak masalah di dunianya dan tatkala otaknya buntu, dia berpikir bahwa Allah sedang tidak menyayangi dia. Lalu kita berikan nasihat kepada dia dengan kesabaran bahwa sesungguhnya inna rahmatallahi wasi'ah. Rahmat Allah maha luas. Kita berikan tausiah pada saudara kita tersebut yang akhirnya merubah dari sesuatu kondisi yang sangat menghimpit hidupnya menjadi kembali tenang. Dia menemukan kembali di situ rahmat Allah, kasih sayang Allahnya. Maka ia pun melaksanakan kebaikan. Maka ketika saudara kita melakukan kebaikan tersebut, tercerahkan pikiran dan hatinya karena nasihat-nasihat kita dengan kesabaran tadi, maka disitulah Allah melihat kita bahwa itulah kita telah meraih satu peluang agar kita terhindar dari kerugian yang tadi. Itulah tawasau bis sabr dan tawasau bil haq. Kemudian, Bapak Ibu dan Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan memasuki satu bulan yang luar biasa, bulan dilipat gandakan amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang dinyatakan dalam satu hadis riwayat Imam dari Abu Hurairah, ya, dinyatakan bahwa baginda Rasulullah SAW menyampaikan, ya, hadis, ya, ini kepada kita sebetulnya yang menyitir hadis ini adalah menukil dari firman Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwa kullu amal ibni Adam yudha'af. Setiap perbuatan Bani Adam itu akan dilipat gandakan. Al hasanatu asyru amsalihha, dan setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dari ibnu Adam tadi itu adalah dilipatkan menjadi 10 kali lipat. Ila sab'ini atidipin, bahkan sampai pada 700 kelipatan. Qala Allahu azza wa jalla, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa sauma, kecuali saum, Bapak Ibu. Semua perbuatan Adam tuh semua Allah lipat gandakan, ya. Illa sauma, ya. Bahkan dikatakan kecuali saum. Nah, apa yang terjadi dengan saum ini? Ya. Illa sauma fa innahu li. Ya. Kalau semua perbuatan-perbuatan amal yang dikatakan bani Adam adalah buat dirinya, ya. Ya. Kita misalkan sedekah, ya, in asantum li anfusikum. Baik-baik kebaikan Anda yang lakukan adalah buat Anda semua, kata Allah. Buat kalian semua. Nah, dan itu dikatakan maksudnya. Sedangkan apa yang dimaksud dengan saum? Wa ana ajzibih.
dan akulah yang akan memberi balasan terhadap saum tersebut, ya. Mengapa demikian? Ya, Allah sampai membedakan antara perbuatan-perbuatan kebaikan yang banyak tadi itu dengan saum, ya. Ya dengan kata-kata bahwasanya as-saumu, ya, bahwa perbuatan itu lahu bagi Bani Adam, baginya sendiri, illa sauma, kecuali saum. Pak innahu li, saum itu kata Allah bagi saya, untuk saya, wa ana adzibihi, dan akulah kata Allah yang akan membalas itu. Dikarenakan satu, ya, yadahu syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia tinggalkan, ya, syahwatnya, meninggalkan makannya, meninggalkan minumannya, semua demi aku, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan karena apa? Karena dalam ibadah saum itu ada semacam ibadah yang memiliki nilai muraqabatullah, yaitu penilaian pengawasan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena sulit, ya. Kita akan langsung mengatakan pada orang bagaimana kita saum, ya, ataupun tidak saum, ya. Sulit di karang-karang. Kita bilang ke orang kita saum pun orang belum tentu percaya. Kita bilang tidak saum pun, tidak puasa, kita belum orang percaya juga. Sehingga saum adalah merupakan satu ibadah yang memiliki nilai muraqabatullah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hanya berharap pada Allah Subhanahu wa taala saja ketika kita melakukan saum. Karena sesungguhnya kita bisa saja melakukan buka tanpa sebuah orang lain, ya. Seperti itu. Jadi Allah mengatakan bahwa yada'u syahwatahu. Dia tinggalkan syahwatnya, dia tinggalkan makanannya, dia tinggalkan minumannya karena apa? Ya. Karena mengharap Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, bahwa siapa saja yang melakukan saum karena Allah, dia tinggalkan, dia tidak peduli lagi dengan pandangan manusia, ya. Kalau sholat kita bisa dilihat orang, gerakannya bisa dibuat-buat, ya. Seperti itu. Infak juga bisa disampaikan pada orang lain, ya. Nama pun kita bisa di-request pesan, sampaikan nama saya dan sebagainya. Tapi untuk saum, kita hanya bisa mengandalkan penglihatan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan disampaikan bahwa fa innahu wa najibihi, ya. Bahkan dilanjutkan dengan kalimat lis-shaim farhatan, ya. Bagi saum ini memiliki dua nilai kebahagiaan. Sesiapa saja pelaku yang berbuat saum ini, Allah berikan dua nilai kebahagiaan. Farhatun indal fitrihi, jadi satu kebahagiaan saat kita berbuka kembali. Boleh juga diartikan fitrihi itu Idul Fitri, karena para ulama hadis menartikan bahwa fitrihi itu adalah dari kata fatar, ya, berbuka kembali. Bagaimana kita tidak bahagia ketika seorang yang sedang bersaum, nunggu maghrib, terutama anak-anak, ya, sampai buka, ditunggu-tunggu waktunya pasal azan. Sekalipun kita lakukan berhari-hari sampai 1 bulan lamanya, tapi ada kebahagiaan setiap harinya saat kita menyantap makanan pada saat berbuka puasa, yaitu saat kita iftar, gitu kan. Nah, itu yang pertama, Bapak Ibu, bahwa kebahagiaan itu akan terasa di setiap hari kita melaksanakan Ramadan di saat kita Yaumul Fitri. Baik berbuka ataupun Yaumul Fitri, di mana ketika Idul Fitri kembali berbuka, ya. Meskipun seringkali kita mengartikan selama ini banyak disampaikan bahwa fitri itu adalah kembali ke fitrah. Namun secara bahasa bahwa fitri itu adalah kembali saat kita melakukan buka puasa. Dengan kata lain tidak lagi melakukan saum, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah farhatun inda liqa'i rabbih. Jadi kebahagiaan saat kita kalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Luar biasa, ya. Inilah yang mungkin kalau sekiranya saya membayangkan, sekiranya buka saja, ya, yang normal kita lakukan setiap Ramadan itu melukan kebahagiaan, mengundang kebahagiaan. Coba Pak Ibu, selapar apapun, ya, saat kita di siang hari bersaum itu, datang maghrib luar biasa. Walaupun cuma dengan seteguk air, ya Allah, dengan seteguk teh manis misalkan hangat, ya, atau apapun itu, atau dengan satu biji korma sekalipun luar biasa, sangat nikmat sekali. Kita bisa tidak membayangkan, Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara aku rahmati Allah, bahwa kebahagiaan yang kedua ini, yaitu farhatun inda liqa'i rabbi, kebahagiaan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu kebahagiaan mungkin dengan sesuatu yang dia adalah pencipta kita, ya. Sejak kita diciptakan lahir ke dunia ini tidak tahu apa-apa, lalu menganjak usia kita usia balita, lalu sinul bulu kita balik, Bapak Ibu semua, sampai kita tua. Bayangkan, kita tidak pernah melihat wujud sang pencipta kita, tapi ada satu pahala yang kalau kita lakukan itu kita akan bertemu dengan Allah. Bagaimana kita tidak mungkin melakukannya? Yaitu siam salah satunya, ya. Itu kita bertemu
sampai surat An-Nas, tidak akan kita temui bahwa ada orang-orang kafir bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi adalah mereka yang berhak bertemu Allah Subhanahu wa taala, mereka yang Allah beri kesempatan hidup di dunia dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang diciptakan Allah ke dunia, dilahirkan ke dunia ini, meramaikan bumi Allah ini, semua mendapatkan kesempatan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dari diciptakan sampai dia masuk ke dalam nerakanya Allah, orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang zalim itu, orang-orang yang senantiasa di dunia melakukan perbuatan-perbuatan yang menyengsarakan kaum muslimin, ya, menistakan agama Allah, mereka tidak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka tidak akan mengalami sesuatu hal yang dalam soal kiamat dikatakan mereka melihat Allah, ya, dengan sesuatu pandangan yang nyata. Bahkan di hadis dikatakan bahwa mereka berjumpa Allah seperti taubahnya melihat bulan, ya. Ketika penduduk surga masuk menikmati hidangan yang Allah janjikan, ya. Lantas Allah berfirman pada ahli surga, maukah aku berdekatan kepada kalian satu nikmat yang aku. Ahli surga mengatakan, ya Allah, nikmat apa lagi yang kau janjikan pada kami? Kau selamatkan kami dari api neraka, kau berikan kami kenikmatan yang luar biasa hari ini. Orang beriman berpikir nikmat apa lagi yang akan Allah berikan? Ternyata Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa kalian semua akan melihat wajah. Dan saat itu kata baginda Rasul, Allah menampakkan tabirnya yang selama ini tidak bisa dilihat oleh siapapun. Termasuk di dunia oleh para anbiya. Sekalipun para nabi, termasuk Nabi Musa yang saat itu mengatakan, ya, Rabbi, arini anzur ilaika. Ya Allah, perlihatan wajahmu pada aku, ya Allah. Allah mengatakan, ya Musa, innaka lantaran. Kamu tidak akan mampu melihat aku, ya Musa. Ya. Kalaupun kamu berusaha pengen melihat aku, coba lihat. Akan aku perlihatkan wujudku sejenak kepada ciptaanku yang lebih besar darimu, yaitu gunung. Dan ternyata saat Allah menampakkan falamma tajalla, ketika Allah nampakkan lil jabal kepada gunung, ja'alahu dak. Gunung itu meledak, hancur Bapak Ibu. Kemudian wa kharra Musa sa'iq. Nabi Musa pun terpental dan pingsan Bapak Ibu. Nah, hari ini ketika kita saum, maka Allah akan berikan pahala itu. Melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Kemudian Inda Rabbihi dan hadis ini Bapak Ibu, sebentar sebelumnya bahwa ada penjelasan di akhirnya ketika Allah menyampaikan bahwa kebahagiaan kedua adalah kebahagiaan bertemu dengan Allah di hari nanti, maka Allah jelaskan kembali di akhir hadis ini, wala khulufu fihi atyabu indallah min rihil mis. Ada keterangan bahwasanya aroma, wangi, bau yang dikeluarkan dari mulut orang yang saum itu, ya, itu akan lebih baik, lebih wangi daripada ketimbang misk, ya, kasturi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan inilah satu pandangan yang sangat mungkin hadis jauh. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena orang yang sedang saum, entah di Ramadan, entah bukan Ramadan pun, kita bisa membedakan. Kita akan mengeluarkan napas, ya, yang tidak sedap, Bapak Ibu. Napas yang mungkin akan mengganggu, ya, orang yang berbicara dengan kita karena perut kita kosong, kemudian akhirnya menimbulkan bau yang tidak sedap untuk dicium. Sampai itu pun perlu Allah tegaskan, perlu Rasulullah tegaskan bahwa bau yang kita pahami di dunia ini dari setiap mulut orang yang saum, maka itu adalah lebih baik nanti di akhirat ketimbang wanginya kasturi. Luar biasa. Nah, pas bau hari ini kita akan Allah ganti Bapak Ibu dengan apa? Dengan aroma wangi yang luar biasa wanginya, melebihi wanginya minyak kasturi. Jadi tentu apabila kita sudah tahu betapa pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bagi yang melaksanakan saum ini, tentulah kita akan mengingat-ingat bahwa tidak ada kesia-siaan dalam saum ini dengan perbuatan-perbuatan baik tadi Bapak Ibu semuanya. Kemudian di bulan suci Ramadan yang kita hadapi ini juga sebagai penguat roh kita, sebagai penguat jiwa kita dan penguat amal kita sekaligus, bahwa kita meyakinkan, ya,
Di bulan ini pun, bahwa sekali lagi, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan langsung sabdanya, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang berguna, bermanfaat bagi manusia. Selalu begitu diungkapkan bahwa sebaik-baik kita, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Karena memang kalau kita gali ya, seandainya kita hari ini bisa melihat surga dan seisinya itu, kemudian kita bisa lihat siapa sih penghuni surga itu? Siapa sih sosok-sosok mereka yang senantiasa ada dalam keridhaan Allah dan berhak masuk surga itu? Lihatlah Bapak Ibu. Salah satunya di antara mereka adalah kebanyakan mereka orang-orang yang sukses berinteraksi di dunia dengan sesama manusia yang lain. Mereka adalah orang-orang yang memberikan manfaat banyak bagi manusia yang lain. Mereka adalah manusia yang memberikan kenyamanan, kesejukan bagi manusia-manusia yang lain. Lisannya adalah memberikan keteduhan, ya, kebaikan bagi orang lain. Kata-katanya mampu menyegarkan bagi mereka yang mungkin sudah putus asa dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Lisannya, nasihatnya menjadi petunjuk bagi mereka yang mungkin sedang dalam kesesatan menuju hidayah Allah. Dan itulah watak kebanyakan seluruh penghuni surga itu. Dan sebaliknya, kalau kita juga singkap isi daripada mereka yang Allah takdirkan masuk ke dalam nerakanya Allah, maka kita akan jumpai kebanyakan mayoritas mereka adalah orang-orang yang gagal menjalani hubungan bersama manusia selama di dunianya. Tentu selain Allah. Tentu setelah mereka gagal dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka pun gagal dalam menjalin hubungan dengan sesama manusia. Ada yang menjalin sesama manusianya baik, dekat, memberi manfaat kepada orang lain, tapi gagal dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun akan menjadi orang-orang yang calon penghuni neraka Allah. Karena dua hal yang menyebabkan selamat dengan Allah di akhirat nanti adalah hablum minallah wa hablum minannas. Sering kita dengar kalimat ini, yaitu dengan hablum minallah dan hablum minannas, ya. Menyambung tali yang kuat dengan Allah, silatubillah, dan menyambung tali silaturahmi dengan manusia atau silaturahmi. Menjalin komunikasi, dan isi orang-orang dalam kebanyakan orang neraka adalah mereka yang gagal menjalin hubungan dengan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yuk, menjelang Ramadan, saat Ramadan, jadilah kita manusia-manusia yang paling dirasakan berguna bagi saudara-saudara kita. Dengan apa? Dengan perbuatan kita, dengan tangan kita, dengan lisan kita, dengan kaki kita, dan dengan tampilan wajah kita yang Allah berikan. Jadikanlah performa kita nanti menjadi aktor-aktor yang luar biasa. Tahu banyak kita di bulan Ramadan juga artis-artis, aktor-aktor yang siap ketika desain mulai kamera action, kita dilihat Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang berbuat saleh. Tidak ingin berharap balasan kecuali balasan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berarti Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat para sineas, aktor-aktor itu, kapan dia akan mulai berbuat baik? Saat kalimat call action dikatakan. Dia langsung memberikan peran terbaiknya. Jika peran diberikan karena sebagai peran orang tua, dia akan coba suara seperti orang tua. Coba. Jika kita antagonis, dia akan mencoba memberikan peran antagonis sebaik mungkin. Dan apa yang terjadi saat peran itu dinyatakan gagal? Tidak seperti yang diinginkan oleh sang sutradara, maka akan keluar kalimat cut saat itu. Nah, hari ini kita pun sama. Kita akan menjadi aktor kita di bulan Ramadan, hamba-hamba Allah. Maka yuk kita persiapkan sebaik-baik peran kita saat kita masuk di bulan Ramadan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika saum, jadilah saum sebaik-baiknya kita orang bersaum. Ketika berbicara sebaik-baik kita mengeluarkan kalimat bicara di Ramadan. Kenapa? Karena kita sudah mulai action, Ramadan mulai. Setiap perbuatan, kata-kata, ucapan semua dilipat gandakan. Tidak ada tingkah laku kita kecuali Allah lipat gandakan semuanya. Jadilah sineas-sineas, aktor terbaik di hadapan Allah. Sekalipun manusia tidak ada yang melihatnya. Manusia tidak ada yang melihat dan tidak ada yang peduli dengan kita semua. Selain Allah Subhanahu wa taala. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling berguna, paling bermanfaat bagi manusia lain. Nah,
Baik Bapak Ibu, kita akan lihat sekarang apa secara mental dan amalia yang bisa kita lakukan. Supaya tidak bingung. Apa saja sih sebetulnya yang bisa kita lakukan di Ramadan ini? Karena mungkin kita bingung, udah masuk Ramadan ngapain kita ya? Galau, bingung, gabut istilah anak muda sekarang itu. Ya, tidak usah bingung, tidak usah gabut Bapak Ibu semua. Semua sudah dituntun, sudah dibimbing oleh Allah dan Rasulnya. Ramadan adalah merupakan madrasah. Madrasah tarbawiyah, imaniyah, ruhiyah, wa jasadiyah. Ramadan adalah sebagai sumber, sebagai pendidikan, pembinaan, baik ruh ya maupun jasad kita di Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kurikulumnya sudah jauh-jauh sebelum datang Ramadan. Kita datang ini ya sudah Allah persiapkan lewat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentunya. Maka yang pertama kita bisa melihat di sini ya khidmatul Ramadan, apa suatu pelayanan yang bisa kita lakukan ya hari ini. Nanti menjelang Ramadan itu ya salah satunya adalah mengajak pada jalan Allah. Ya. Mengajak kita jalan Allah adalah karena mengajak jalan Allah satu hal yang dikatakan sebagai perbuatan mulia. Ya. Kita akan satu persatu jelaskan setelah ini. Kedua juga kita bisa melakukan suatu perbuatan disebut dengan al-islah bainanas, ya, yaitu mendamaikan manusia. Ini perbuatan-perbuatan yang bisa 1 bulan penuh lamanya bisa jadikan sebagai sorotan perbuatan amal kita. Kemudian bina ul masajid. Kalau punya rezeki, ya bina ul masajid. Enggak punya rezeki, sedikit rezekinya berarti infak fil masjid. Infaklah ya untuk masjid. Nggak bisa infak, nggak bisa kita membangunnya juga. Setidaknya ada yang ketiga, ta'mirul masjid, yaitu meramaikan, memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada kafalatul aitam, ya. Kita juga bisa melakukan Ramadan nanti itu adalah merawat anak yatim, ya. Kafalatul aitam, mensantuni anak yatim, ya, atau menyantuni fakir miskin, ya, seperti itu. Kemudian apalagi as-sedekah, kita bisa melakukan sedekah berikutnya, ya. Berbagai sedekah, ya. Ya, ada sedekah mungkin juga bisa macam-macam sedekah kita lakukan, ya. Tentu dengan mal, ya, dengan amal juga bisa, sedekah dengan uang, sedekah dengan makanan, sedekah dengan tenaga kita bisa lakukan berbagai sedekah, ya. Karena Islam itu luas. Sebetulnya Islam memiliki nilai murunah, ya lentur, fleksibel, tidak kaku. Tidak punya uang, ya, tentu dengan makanan punya. Makanan tidak punya, kita punya tenaga. Tentu dengan tenaga pun jadi sedekah. Kemudian dengan apa lagi Bapak Ibu, kita lihat di sana ada juga yaitu dengan ta'limunas, ya, al ilma nafi. Kita bisa mengajarkan orang-orang ya dengan ilmu yang bermanfaat. Kita buka kajian Ramadan, kita buka halaqah Ramadan, ya. Semua itu akan berguna sekali sebagai satu amalia kita bisa lakukan di bulan Ramadan. Juga kita apa dengan cara apa lagi yang hariannya sebelum termasuk di bulan di luar Ramadan pun juga adalah dengan birrul walidain. Kita berbakti kepada orang tua kita. Nah, ini kita pikir bukan termasuk perbuatan. Birrul walidain bahkan Ramadan. Di luar Ramadan pun juga memang perbuatan itu dianjurkan, diharuskan kepada kita semuanya dengan birrul walidain, Pak Ibu semua. Baik, nah, supaya kita gamblang kita lihat mungkin perinciannya ya. Seperti itu. Yang pertama ada waktu ilallah. Tadi katakan perbuatan yang bisa kita lakukan di Ramadan, selama Ramadan, bahkan di luar Ramadan pun adalah ad-da'wah ilallah. Mengajak pada orang-orang menuju Allah Subhanahu wa taala ya. Ilallah artinya adalah menuju agama Allah. Ilallah berarti juga ila hidayatillah, menuju pada petunjuk Allah Subhanahu wa taala ya. Ila rihabillah, menuju kepada apa? Bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang pertama disebut ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Fussilat ayat 33, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ya. Inilah sebaik-baik ucapan ya ketika kita mengajak orang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu, siapa yang lebih baik ya qaulan ucapannya mimman daripada yang da'a ia seru ilallah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala wa amila solihan lalu ia berbuat baik amal soleh amal sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya wa qala dan ia pun mengatakan innani minal muslimin, aku adalah orang-orang yang berserah diri, orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa akhirnya dengan kata-kata waqala innani minal muslimin? Kadang-kadang ya fenomena akhir zaman luar biasa. Ada orang berikan ucapan terbaik dengan ucapannya, menyeru pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ujung-ujungnya apa? Kuno ya ibadan li.
Jadilah kalian semua pengikut-pengikut aku, jadilah kalian hamba-hamba aku. Kita lihat fenomena hari ini, kita lihat saksikan di YouTube ya, aliran-aliran yang mengajak pada kesesatan. Mereka tak sedikit ngerti agama. Tapi akhirnya bukan mereka mengenal Rasulullah, mengenal hidayah Allah. Tapi mereka menjadi hamba-hamba bagi para penceramah tersebut ya. Menjadi hamba pengikut para kelompok-kelompok tokoh-tokoh tersebut. Akhirnya menjadi sekte seperti itu. Banyak sekali di Indonesia itu ya. Entah itu ngaku-ngaku nabi palsu. Entah juga itu mereka orang ngaku yang waliullah, wali Allah subhanahu wa ta'ala, orang pintar dan sebagainya. Dan semua itu mereka banyak sekali pengikutnya. Sekalipun kita lihat belakangannya ada orang yang nggak layak kita sebut sebagai wali Allah. Nggak layak sebut sebagai ulama. Pakaian saya tidak mencerminkan ulama. Pakaian saja kayak orang yang anauzubillah kayak ODGJ. Tapi kok orang yang normal, orang yang waras bisa menjadikan mereka sebagai panutan. Ini fitnah akhir zaman Bapak Ibu semua. Makanya Allah sampaikan di ayat ini bahwa orang yang selain dia menjadi da'i ilallah, dia berbuat amal saleh tapi akhirnya tidak menyuruh manusia itu menjadi ibadah kepada dia ya, menjadi hamba baginya ya, tetapi apa, waqala innani minal muslimin, kita semua sama, kita berserah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tegaskan di ayat lain juga katakan, maka nabiyyin an ya'tilahul hukma wan nubuwah an yakula kunu ibadan li. Tidak pantas, tidak layak ya. Seorang nabi yang Allah berikan petunjuk padanya, dia katakan kunu ibadan li. Jadilah kan hamba-hambaku. Tetapi atau katakan kunu ibrabaniyin. Tapi katakanlah jadilah kalian robaniyin. Allah oriented. Semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Bima kuntum tu'alimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Karena dari apa yang telah kalian pelajari dari kitab dan apa yang telah kalian pelajari dari semua itu. Jadi ujungnya kita menjadi dai bukan untuk menyuruh orang mengikuti perintah kita, tapi menyuruh orang mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah wasilah, kita adalah masabihud dunya, kita adalah lentera-lentera Allah yang menyampaikan hidayah pada manusia agar mereka kenal Allah Subhanahu wa taala. Itu kan? Bahkan pahala orang yang kepada Allah, mendakwah kepada Allah, orang asalnya bodoh tentang agama, tidak tahu bagaimana salat, tidak tahu bagaimana zakat, tidak tahu bagaimana ibadah. Kita sampaikan mereka ibadah-ibadah tersebut, kita ajarkan, mereka paham, mereka berislam, maka akhirnya kata Rasulullah, wallahi la an yahdiya bihudaka, atau di hadis lain kama qala Rasulullah, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumurin na'am. Ya, demi Allah, seandainya seseorang mendapat hidayah karena dakwahmu, karena ajakanmu, karena nasihatmu, maka itu lebih baik daripada humrinaam, unta merah. Unta merah, unta yang mungkin hari ini pun tidak turun harganya. Unta merah senilai mungkin mobil mewah. Kalau di kurs kita bandingkan dengan harga mobil saat ini. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah jadilah kita penyeru-penyeru Allah Subhanahu wa taala kepada kebaikan. Insya Allah pahalanya luar biasa. Wabil khusus dilakukan nanti di bulan suci Ramadan ya. Baik, yang kedua kita ulas. Yang kedua terlebih dahulu. Tadi yang terakhir kita bahas yang kedua ya, tidak ada birrul walidain. Ya. Nah, kenapa kita bisa berbuat di Ramadan? Baik yang masih ada orang tua maupun yang sudah tidak ada, semua kita bisa melakukan birrul walidain hari ini Bapak Ibu. Karena ini perintah kedua setelah kita diperintah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman surah Al-Isra 23 Allah firmankan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Allah tetapkan, Allah telah wajibkan ya kepadamu ya Tuhanmu itu bahwa hendaklah engkau sembah Tuhanmu ya, agar kita dilarang menyembah selain pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga hendaklah pada kedua orang tua kita berbuat baik ya. Imma yablughanna indakal kibar, sekiranya sampai kepada mereka masa tua mereka, masa renta mereka, masa mereka lemah, lagi mampu berbuat macam-macam apa-apa dalam aktivitas, ya salah satu keduanya, aw kilahuma fala taqul lahum. Kalau sampai kedua orang tua kita dalam fase seperti itu, fase lemah, fase renta, jangan disakiti hatinya dengan kalimat ah dan sebagainya ya. Wala tanharhuma, dan janganlah membentak ya. Oh, kalau begitu kalau masih muda boleh dong. Ya, tidak begitu. Kalau rentak saya tidak boleh, itu artinya sama saja ketika orang tua kita mampu pun
ketika kuat badannya, semua sama saja tidak boleh. Ya, seperti itu. Ini adalah suatu kalimat tanbihat aja. Satu kalimat hanya menekankan saja bahwasanya apabila lebih-lebih apabila orang tua kita sudah renta. Kalau masih muda saja gagah buat orang tua tidak boleh kita menyakiti mereka, apalagi sudah tua renta. Itu yang dipahami maksudnya Bapak Ibu. Ya, wa qul lahum qawlan karima, maka kita diperintahkan agar mengatakan kalimat-kalimat yang baik, ya, mulia, sopan, ya, itu seperti itu. Ini pada keluarga tua. Karena jelas nanti ada satu hadis mungkin sampaikan pula bahwa Rasulullah itu pernah suatu ketika beliau naik mimbar, ya, saat mimbar itu nggak biasa gitu ya, biasa naik-naik aja gitu. Tapi pas kali itu sahabat sampai dihitung sahabat sampai melihat saat itu bagaimana Rasulullah menaiki tangga itu. Tangga ke satu beliau naik lalu mengatakan amin, tangga kedua amin, tangga ketiga amin, begitu ya. Di itu atas setelah turun tangga itu Rasulullah ditanya, ya, wahai Rasulullah, mayabluka antakula amin, mengapa Anda mengatakan amin setiap Anda menaiki tangga itu? Ternyata jawaban Rasulullah luar biasa, bahwasanya saat setiap naik tangga tadi itu Jibril datang, ya, menyampaikan satu pernyataan, gambaran-gambaran yang salah satunya adalah dikatakan bahwa ragimah anfarajuli, ya, celaka umatmu wahai Muhammad, yang apabila dia dalam hidupnya dia wajada abawaihima, dia dapati kedua orang tuanya, dia masih punya kedua orang tuanya, tetapi dia tidak bisa berbuat walam yabirrohuma, tidak bisa berbuat baik, ya, tidak punya kesempatan untuk berbuat baik pada kedua orang tuanya, ya, dengan hadirnya orang tua tidak bisa, karena orang tua itu menyebabkan dia ahli surga, menyebabkan dia jadi anak yang soleh, nggak bisa. Coba gimana? Itu orang itu rugi. Orang tua hadir dalam kehidupannya, tapi tidak bisa menyebabkan dia mendapatkan kebaikan dengan peluang hadirnya orang tua tadi itu. Dengan kata lain tidak bisa berbuat baik pada orang tuanya. Tidak diberikan kesempatan Allah bertemu orang tua, tapi tidak bisa berbuat baik. Yang katakan binasalah, celakalah umatmu. Katakan amin wahai Muhammad. Maka Rasul dengan terpaksa mengatakan gitu. Salah satunya. Ini luar biasa. Bagaimana kalau yang sudah meninggal, tentu dengan doa, ya. Seperti sahabat bertanya, bagaimana kalau orang tua kami sudah meninggal Rasulullah? Dengan berdoa pada dia, ya, dengan mendoakan mereka berdua, dan dengan cara kita berbuat baik pada orang yang dulu. Siapa orang tua kita kenalannya? Si fulan, si fulan, si fulan. Nah, sambungkan silaturahmi dengan si fulan itu. Sampaikan berbuat baik kepada mereka. Katakan dulu, saya anaknya Bapak Anu. Bapak Anu cerita bahwa Bapak Ibu ini adalah kawan. Dulu ketika almarhum masih ada. Maka saya dalam rangka menjamu silaturahmi dengan Bapak Ibu. Karena dulu Bapak saya katanya suka bersuatu dengan Bapak Ibu. Oh iya, itu tentunya. Ini tidak ada alasan tidak berbuat baik. Baik waktu hidup maupun juga sudah wafat, ya. Nah, ini dikatakan hadis tadi yang saya sampaikan itu dari Abu Hurairah, ya. Isnaduhu jayid, tapi isnaduhu jayid masih bisa dipakai dalam ilmu hadis itu karena ini pun termaktub dalam silsilah hadis sahih Imam Albani, ya, dalam sahih targhibnya, ya. Tadi katakan hadisnya ini berupa nasnya Bapak Ibu semua yang dikatakan bahwa ada tiga sebetulnya, ya. Di sini yang diambil adalah orang tuanya saja, ya. Yang pertama, kalau lengkapnya hadis ini adalah begini bunyinya, ya, bahwasanya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian ruqyal minbara faqala, Rasul menaiki mimbar dan berkata amin amin amin. Faqila lahu ya Rasulullah ma kunta tasna'u hakaza, wahai baginda Rasul, mengapa kau lakukan ini, ya, yaitu mengatakan amin amin pada setiap kali naik tangga. Faqala faqala li Jibril berkata kepadaku, arghamallahu anfa 'abdin au ba'da dakhala Ramadan falam yughfar lahu. Katanya binasalah, ya, seseorang hamba, ya, ketika masuk Ramadan dan dia tidak diampuni dosanya. Fakultu amin. Ya, aku mengatakan amin. Summa qala, kemudian dia berkata lagi Jibril, ragima anfa 'abdin au ba'da adraka walidayhi au ahaduhuma lam yadkhulhu jannata. Jadi seseorang yang menjumpai, mendapati orang tuanya hadir dalam kehidupannya, atau salah satunya, tapi tidak menyebabkan ia masuk ke dalam surganya Allah. Fakultu, aku mengatakan amin, ya. Summa qala, kemudian Jibril mengatakan juga, ragima anfa abdin au ba'd zukirat indaka falam yusalli alaika.
Binasalah umatmu juga, wahai Muhammad, seorang hamba yang jika disebut namamu di hadapan dia, falam yusolli alaika. Tapi dia tidak berselawat atas namamu itu. Ya, fakultu amin. Lalu aku mengatakan amin. Gitu kan. Seperti itu. Jadi intinya bahwasanya tiga hal ya. Orang yang punya orang tua, ya, orang yang punya orang tua, orang yang datang Ramadan, ya, seperti itu, ya. Kemudian orang yang tidak berselawat kepada baginda Rasulullah ketika disebut namanya, tadi tiga, tadi kelompok tadi orang yang tidak mendapatkan peluang untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ta'limun nas al ilmu nafi, yaitu program kita mengajarkan orang bermanfaat ya. Kalau di sini penjelasan dalam sebuah riwayat itu kata arifihim bil halal wal haram, menjelaskan tentang hukum halal haram contohnya ya. Kemudian wa ta'limihil ahkam syariah, mengajarkan hukum syariah ya. Kemudian wal akhlaq al hamidah, kemudian mengajarkan akhlak-akhlak terpuji itu seperti apa. Ini dalam rangka bab ta'limun nas, mengajarkan manusia dan sesuatu yang berguna tadi itu. Wa nahwi dzalika, dan semisal dengan itu min a'dhamil a'mal, termasuk perbuatan-perbuatan yang agung ya, allati takhdumul Islam wal muslimin, yang dengannya kita bisa menjadikan khidmat Islam wal muslimin, berbakti ya, mengabdi melayani Islam dan kaum muslimin. Seperti itu. Bahkan ada satu asar ya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Jadi Rasulullah bersabda, tapi melalui sabda itu melalui Utsman bin Affan mendengar seperti itu, lalu kata Utsman, Rasulullah bersabda seperti ini, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Jadi sebagian dari Rasulullah yang disampaikan oleh Utsman, sahabat Utsman bin Affan, berbunyi bahwa sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi kata lain ada profesi luar biasa di dunia ini, yang profesi yang Allah Subhanahu wa taala kagumi ya. Itu profesi sebagai pengajar Al-Qur'an ya. Allama Al-Qur'an wa 'allamahu, mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan. Seperti itu. Kemudian apalagi sedekah juga sama ya. Sedekah adalah satu perbuatan yang sungguhnya kata Rasulullah akan dilipat gandakan ya. Pelakunya itu pahalanya nanti di akhirat, dan dia akan kaget dia dengan semua yang dia lakukan tadi itu gitu ya. Nah, dasar hukumnya adalah wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Jadi berinfaklah ya, belanjakanlah harta kamu di jalan Allah itu mimma razaqnakum, dari apa yang kami telah berikan pada kalian sebagai rezeki, min qabli, patokannya sebelum, yaitu an ya'tiya ahadakumul maut, datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Lalu setelah datang kematian, barulah dia berkata, fayaqul. Mereka berkata, Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, laula, sekiranya tidak, akhartani, kau tangguhkan ya, kau nantikan, kau akhirkan, ila ajalin qarib, pada waktu yang dekat ini. Pak sedekah, untuk apa? Pak sedekah, aku akan sedekah, wa akum minas solihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Nah, jangan sampai maksudnya kita bersedekah itu berinfak sampai kita ketemu dulu dengan ajal Allah Subhanahu wa taala, ketemu dengan malakul maut, kita yakin itu adalah kematian memisahkan kita dengan kehidupan kita, baru kita terpikir mau sedekah. Itu kata Allah, inna apa di ayat lain dikatakan fa inna qailuha kalimatun qailuha, itu sih ucapan yang pernah kamu katakan ya. Semua juga akan begitu mengatakannya kalau sudah terlambat ya. Nah, kita berinfak sebelum datang ajal tiba ya, dan jangan sampai salah satu kita mengatakan ya Allah baru apa kasih kami waktu, kasih kami tenggat ya, seperti itu. Dan ingat, kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala di sabda Rasulullah bahwasanya ya, setiap kebaikan adalah sedekah. Setiap kebaikan adalah sedekah, kullu hasanatin sedekah. Setiap kebaikan sedekah. Bagaimana mungkin kita tidak bisa melakukan kebaikan dengan sedekah itu, pada semua potensi kita berpotensi untuk dijadikan sebagai sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Nah, ini jadi nasihat untuk kita bersedekah Bapak Ibu ya. Karena ternyata ketika ada orang Allah kembalikan, sekiranya ada orang ahli kubur di balik ke dunia ini, apa yang dia lakukan? Yaitu cuma satu aja dalam surah Al-Munafikun, mereka akan sedekah. Loh, kok kenapa nggak sholat ya? Loh, kok kenapa nggak puasa ya? Loh, kenapa nggak haji dan umroh misalkan? Enggak. Tetapi tergambarlah mereka pak as-sadaqah. Dia akan sedekah terlebih. Baru setelah itu wa akum minas solihin. Baru dia akan menjadi orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena kata Rasulullah sedekah itu seperti itu. Orang akan dilipat gandakan ya, pahalanya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Kemudian ini dari sedekah Bapak Ibu ya. Surah At-Taubah ya, kita sudah baca ayat 60 itu, untuk siapa saja sedekah ini
sudah ada semuanya. Ya Allah sampaikan bahwa sedekah tidak semata sedekah, tapi kalau bingung untuk siapa? Di zakat, zakat. Sudah ada. Sedekah di mana zakat? Inilah bagiannya 8 asnaf. Ada ya. Dan yang lainnya dalam dijelaskan juga ya dalam surah Al-Baqarah ya 177 itu, dan wa'atal mala ala hubbihi, yang memberikan harta pada yang dia cintainya ya, ala hubbihi itu harta yang dia cintainya ya. Siapa saja? Zawil kurba, ya kerabat kita, yatama, anak yatim, masakin, ibnu sabil, sailina yang meminta-minta, wa firiqab, dan mendirikan hamba sahaya, wa aqama shalah, dan juga mendirikan salat, wa ataz zakah, wal mufuna bi adihim, dan orang yang senantiasa memenuhi janji mereka. Itu adalah ketentuan untuk siapa saja kita bersedekah sebetulnya ya, sudah ada semuanya gitu. Kemudian proyek berikutnya adalah Bapak Ibu semua dalam Ramadan kita masuki adalah merawat anak yatim ya. Jika kita mampu, kalau kita punya lembaga, yayasan dan sebagainya, atau secara perorangan pun ya jika mampu tafadhal. Ini adalah merupakan peluang juga untuk dilipat gandakan ya saat Ramadan gitu ya. Yaitu kafalatul aitam atau kafalatul yatama, yaitu merawat anak yatim ya. Karena jelas bimbingan Rasulullah itu seperti itu. Dari satu riwayat yang dari Sahal bin Abi Sa'id itu adalah seperti ini. An Sahl bin Sa'idin radhiyallahu anhu, dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu ya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, beliau bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannati hakaza. Wa asyara bis sababati wal busta ya, sababati wal busta. Kemudian kata baginda Rasul, aku dan mereka siapa saja yang ya mengampu menanggung anak yatim seperti ini. Nah, jadi nunjukin begini ya, kayak gini gini. Bisa babati wal wusto. Jadi menunjukkannya telunjuk jari dan jari tengah. Jadi wusto itu ya mungkin kalau kita begini kali ya. Gini nih. Dua jari ini ya. Wusto sababah telunjuk, wusto jari tengah. Jadi begini. Gitu dua ya. Artinya apa? Lambang apa ini? Ya. Bukan vis, bukan. Dan maksudnya adalah seperti ini, sangat dekat sekali, gitu ya, sangat dekat sekali. Jadi Rasul sangat dekat. Kalau pengen tahu dengan siapa di daerah Rasul dekat, ya dengan anak yang menanggung anak yatim, ya seperti itu, ya. Bahwasanya apa? Ya karena tadi ya orang yang menanggung orang yang sudah tidak punya lagi, ya mungkin yang menyayangi setiap hari, ya membelai setiap hari, kalau anak masih kecil, gitu kan ya. Nah, kita tiba-tiba menjadi seperti orang tuanya, menanggung. Maka Rasulullah teramat gembira dan sangat bahagia melihat perbuatan itu. Bahkan sampai beliau mengatakan, aku akan seperti orang ini di surga. Seperti antara jari telunjuk dengan jari tengah. Saking dekatnya. Gitu kan, seperti itu. Di sini ada penjelasan. Qala Ibnu Battal rahimahullah ya. Hakun ala kulli mu'minin yasma'u hadzal hadis an yarghiba fil amali bihi liyakuna fil jannati rafiqan lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa li jama'ati an-nabiyyina wal mursalin. Jadi katanya memang satu hak ya, kita wajib ya bagi setiap muslim itu mendengarkan seruan hadis ini ya. Bagi siapa yang kita menginginkan perbuatan agar kita menjadi rafiqan ya, sebagai kawan dekat rafiq itu dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga nanti, gitu ya. Kemudian ada berikutnya yang membangun masjid, ya, dari Utsman ibnu Affan juga radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man bana masjidan lillah, banallahu lahu fil jannah mislahu. Jadi barang siapa yang membangun masjid, misalnya Allah akan bangunkan baginya di surga ya. Bangunan seperti itu juga. Ya kita tahu kan ada sebuah doa yang baru, yaitu orang memohon pada Allah akan dibuatkan di rumah di surga itu nanti apa? Rumah ya. Yaitu siapa? Siti Asia, istrinya Firaun ya. Baru beliau doa yang minta bangunan saat itu. Ya kita dengarkan. Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan aku sebuah istana. Saat di akhir hayat beliau mau dihilangkan nyawanya oleh Fir'aun laknatullah, beliau berdoa seperti itu. Jadi seakan-akan kepergiannya pun nyawanya tak terasa. Karena apa? Allah perlihatkan mungkin balasan-balasan yang akan dia dapat seperti itu. Ya tadi katakan bahwa nggak bisa saya bangun masjid mahal. Ya kasarnya gini, bilang aja ke panitia masjid, ya saya menyumbang apa, cuma bisanya dikit, nggak apa-apa. Jangan nyumbang ini aja proslen, 50.000 nggak banyak. Cuma punyanya satu beling, satu paket ya 1 meter misalkan. Kalau pengurus masjidnya bisa bijak, bisa ya. Taruh aja misalkan di depan tempat sujudnya imam misalkan, bisa aja. Kita taruh nyumbang
1 meter persegi atau 2 meter persegi, pas ditaruh ubin itu di tempat tempat imam itu sujud. Wah, luar biasa ya. Setiap imam itu sujud berarti dapat dapat pahala kita ya. Itu banyak caranya. Atau di mana saja, ya walaupun nggak bangun semuanya. Kan bana masjid itu membangun tidak mesti utuh semuanya ya. Sebagian pun bisa. Nah tadi katakan sekalipun nggak bisa membangunnya, ya kita setidaknya bisa juga sedekah biayanya meringankan. Nggak bisa juga, nggak ada. Ya sudah, jadilah terakhir yang memakmurkan. Cuman pahalanya itu beda dengan orang yang membangunnya gitu ya. Tapi semua ada dalam pahala Allah Subhanahu wa taala, hanya beda kelipatannya saja gitu ya. Seperti itu. Kemudian maju berikutnya Bapak Ibu, tadi sudah yang masjid, sekarang mendamaikan manusia. Nah, ini masalah hablum minanas ya, islah bainan nas. Nah, ini didasari oleh satu firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surah An-Nisa ayat 114. Billahi minasyaitonir rajim. La khaira fi katsirin min najwahum. Kata Allah, tidak ada satu kebaikan pun ya. Ya, kebanyakan dari mereka yang mereka bisikan, mereka obrolkan itu illa man amara bisadaqah. Kecuali di antara ucapan bisikan dan gosipan-gosipan itu mereka ada intinya adalah amara bisadaqah. Memerintahkan kepada berbuat sedekah, ya, bisadaqatin au ma'ruf atau berbuat kebaikan, ya, au islah atau mendamaikan ya bainan nas di antara manusia. Wa mani afal dalika, siapa yang berbuat demikian, ibtiga amardatillah, murni karena berharap ridho Allah Subhanahu wa taala, pasaufa nu'tihi ajran azima. Pasti kami akan berikan kepadanya ajran aziman, adalah balasan yang luar biasa, yang agung, yang besar ya. Seperti itu. Bahkan di surat Al-Hujurat juga ada dalam menghadapi konflik horizontal itu ya dengan masyarakat itu sampaikan ya, wa in ta'ifatani minal mu'minina iktatalu, jika ada dua kelompok kaum muslimin itu bertikai, berperang ya, minal mu'minin, tapi itu kaum antara kaum muslimin ini ya, fa aslihu ya, maka damaikanlah bainahuma, di antara keduanya. Jadi ini perintah ya. Jika dua kaum muslimin berbentrok, bertikai ya, berseteru dua kelompok kaum muslimin, maka wajib kita mendamaikannya. Fa in bagat ihdahuma. Nah, apabila salah satu di antara kaum muslimin yang kita damaikan itu gak mau, bagat malah melampaui batas, anjurannya kepada Rasulullah apa? Alal ukhra, bagi yang lain, faqatilu. Maka lawan, perangi mereka yang tabgi tadi itu melampaui batas. Hatta tafi'a ila imrah, hatta tafi'a ila amrillah, sampai mereka semua kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa in fa'at, mereka sudah memenuhi ya tadi kriteria tunduk patuh pada hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa aslihu bainahuma, damaikanlah keduanya bil adli, dengan adil, wa aqsitu ya, dan adil adli wa aqsitu, dan berbuat adilah. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Jadi luar biasa pahala mendamaikan dua orang bertikai. Tapi sebaliknya, kalau pahala bagi orang mendamaikan dua orang bertikai di antara kaum muslimin, berarti satu lagi, mafhum mukhalafahnya adalah betapa dosanya seseorang apabila ya mengundang tadi pertikaian di antara kedua kaum muslimin tadi. Itu yang dapat dari kaidah usulnya, mafhum mukhalafahnya. Jadi kalau mafhum muwafaqahnya adalah mendamaikan kaum muslimin ya, menjadi orang-orang damai, rukun kembali adalah pahala besar, maka sebaliknya kita memberikan satu gosip yang menyebabkan terbakar satu kaum muslimin bertikai dengan yang lainnya, adalah merupakan dosa yang luar biasa, dosa yang dahsyat, yang dalam Al-Quran dikatakan al-fahisa ya, orang-orang yang menyebarkan keburukan, antasyi al-fahisa fil mu'minin, tadi kalau muslimin lahum azabun alim, mereka, bagi mereka adalah orang-orang yang mendapatkan azab yang sangat pedih ya gitu. Nah itu semua sampaikan secara sekilas Bapak Ibu ya, dan ikhwatu iman semuanya, secara gambar umum aja amalia Ramadan yang sesungguhnya akan menyebabkan kita apa, bisa menguatkan ruh-ruh kita ya di situ ya. Padahal sekalipun kami tidak menyebutkan di sini adalah tadi ada syahrul Quran sebetulnya ya, yaitu bulan Al-Quran, karena itu sudah memang sama-sama kita tahu Ramadan masalah Quran. Ya otomatis Al-Quran itu ya pasti tidak baca Al-Quran gitu ya. Bukan berarti kami tidak menyampaikan di sini tidak Quran tidak termasuk dalam agenda. Karena memang itu sudah tadarus hariannya. Dan sedangkan yang kami maksud adalah di sini adalah tambahan-tambahan amalia-amalia selain tadi itu. Kalau Qurannya sudah dianggap khatam, misalnya sudah, kita nggak ada masalah lagi. Bahwa setiap kita harus berlomba-lomba bagaimana bisa di Ramadan ini, salah satunya lah hafal Quran, menghafal Al-Quran ya sebanyak mungkin ya, sebanyak mungkin semampu yang kita bisa ya,
Misalkan gini, kita kalau di hari biasa itu Qurannya hafalan cuma satu kali hatam, ya berarti masa di Ramadan dia dilipat gandakan cuma sekali juga, itu maksudnya. Jadi setidaknya di Ramadan itu adalah membaca Al-Quran itu menghatamkan setidaknya lebih, ya minimalnya dua gitu, minimalnya dua. Nah, bahkan anak-anak mah yang mungkin anak-anak SD, SMP ya banyak sekali yang luar biasa ya, sampai saya punya murid juga ditanya berapa, ada yang sampai 5, ada yang sampai 6. Nah, kalau yang sibuk-sibuk gitu kan agak kelihatan, mana iya bisa gitu kan. Biar anak bisa. Artinya kita pun juga bisa, asal apa tadi ya betul-betul apa mau menyediakan waktunya, ya menyediakan waktunya serius pasti bisa insya Allah. Baik, itu mungkin sementara Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya, saudara ikhwatu iman, saudara sekalian, yang mungkin sudah sampaikan sebagai satu pemaparan saja di kajian parenting, di kajian tadi Ramadan ini. Sebelumnya saya kembalikan kembali ke pembawa acara, tafadhal dan Arba. Baik, Ustaz, syukran jazakallah. Insyaallah ya, materi yang sangat mencerahkan, menyegarkan kembali ingatan kita terkait dengan bulan Ramadan. Dan ada satu poin yang menarik bagi saya, yaitu hendaknya kita ini menjadi aktor-aktor terbaik ya dalam beramal di bulan Ramadan ini agar kita diangkat baik di hadapan Allah Subhanahu. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab bagi wali murid, ayah ibu, bapak ibu semua yang ada ingin ditanyakan bisa dibuka saja mic-nya, gunakan atau bisa melalui kolom chat. Tafadhol. Silakan. Mungkin saya ingin bertanya satu Ustaz. Silakan, silakan. Di bulan Ramadan ini yang pahalanya dilipat gandakan, apakah kegiatan kita sehari-hari, misalnya kayak seorang ayah yang mencari nafkah, ibu yang menyiapkan keperluan keluarganya, atau seorang anak yang pergi ke sekolah untuk belajar, itu bisa menjadi pahala bagi kita. Kalaupun bisa, gimana caranya? Tuh. Baik, oh seorang ayah ya. Baik. Tentu ya bahwa sebetulnya kalau itu merupakan, kita asumsikan di luar Ramadan terlebih dahulu ya. Di luar Ramadan itu eh, itu merupakan satu usaha yang oleh Rasul dinyatakan bahwasanya ada satu sabda baginda Rasul yang mengatakan bahwasanya siapa yang tidur ya daripada lelah mencari si Allah Subhanahu wa taala, bata mangfuran. Siapa yang tertidur kelelahan daripada mencari rezeki yang halal ya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk keluarganya, maka bata mangfuran, maka tidurnya pun tidur yang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Itu kita asumsikan di luar Ramadan terlebih dahulu ya. Artinya perbuatan disampaikan tadi oleh Ustadz itu adalah merupakan perbuatan yang luar biasa ya. Artinya apa? Ya memang itu satu medan jihadnya seorang orang tua ya. Medan jihad orang tua itu, seorang ayah itu targetnya adalah yaitu kasbu, al kasbu. Dia mencari nafkah untuk keluarganya ya, mencari nafkah untuk keluarganya. Nah, dalam mencari nafkah itu bagian dari perjuangan buat seorang ayah. Ya kenapa? Ya karena tadi nilai kewajiban yang dilaksanakan adalah wa anfiqu, membelanjakan dengan hadis Rasulullah bahasanya dinarun terfiku fisabilillah wa dinarun terfiku ala ahli ya khairun. Jadi satu dinar di fisabilillah dan satu dinar kepada keluarganya, maka satu keluarga itu lebih diutamakan. Gitu. Nah, bagaimana kita bisa satu dinar fisabilillah sementara keluarganya tidak terurus gitu kan? Maka Rasulullah ya satu dinar yang berikan fisabilillah, satu dinar kepada keluargamu, maka satu dinar keluarga itu adalah lebih afdal. Artinya dia sudah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dalam hal ini. Nah, terutama di kajian Ramadan. Saat Ramadan, nah ini akan menjadi luar biasa. Meningkat apanya? Satu, meningkat kondisi letihnya. Ya kalau hari biasa kan lelah juga kan. Ya artinya lelah ya, seharian mungkin ya. Nah, bagaimana di Ramadan? Dia dalam kondisi saum. Artinya saum. Apalagi coba bayang nggak yang misalkan maisahnya Grab gitu kan. Waduh. Nah, ada lagi Grab aja susah gitu kan. Apalagi yang kuli bangunan. Coba seorang ayah kuli bangunan. Jarang ya. Supir aja jarang misalkan yang bertahan sampai maghrib ya saum ya gitu. Apalagi kuli bangunan. Tapi saya menemukan banyak sekali ya orang yang istiqomah seperti itu. Dia kerjaannya supir tapi tetap saum ya. Bahkan kuli sekalipun pulang bangunan.
tuang bangunan luar biasa. Ya, satu teladan, saya dua. Mungkin Allah pertemukan yang seingat saya sampai hari ini itu dua orang, itu orang pilih bangunan itu luar biasa. Yang satu anak muda, satu udah dewasa ya. Nah, yang dewasa itu dia pak naik ke lantai, ngecor di lantai 3 misalkan. Dalam keadaan kotor ngecoran bangunan cer itu. Tiba-tiba azan, di bawah saya azan. Tiba-tiba dia turun. Turun dulu, yang lain terusin, dia turun. Tiba-tiba ganti pakaian dulu. Itu tersulitnya dia. Di hari biasa memang gitu, setiap ada kerjaan dia tinggalkan dulu pekerjaan bangunan itu, dia sholat. Nah saya pikir wah ngecor gak mungkin turun gitu kan, ngecor gak mungkin. Ada orang kira kalau ngecor kan harus ditanggung sampai selesai. Ternyata pas dia apa kumandangkan azan dia turun, dia sholat dulu. Saya bingung, kaget juga, oh bisa begitu. Ada alasannya dia tadi ya. Kata dia perintah Allah itu bos saya nomor satu, sedangkan bangunan itu perintah bos nomor dua. Gitu. Subhanallah masih ada yang begitu. Jadi itu menginspirasi banget ya, menginspirasi banget gitu. Nah, apalagi di saat Ramadan orang tua tuh kerja lebih lelahnya lebih ya. Berarti artinya dibalas 10 kali aja sudah luar biasa. Tapi Allah tuh ketika membalas pahala tuh tidak mesti hitungan angka. Allah berikan hitungan angka tadi itu, satu kebaikan seperti itu logis aja. Sebagai targib, sebagai penyemangat kepada manusia ya, motivasi. Tetapi kata Allah, Allah tuh maha melipat gandakan ya, untuk hal-hal seperti itu. Bisa jadi lebih, bisa jadi 10, bisa 20, bisa jadi lebih juga. Masya sesuai dengan Allah inginkan. Jadi jawaban kesimpulan adalah luar biasa Ustaz, bahwa itu pun termasuk bagian dari adalah perbuatan yang mulia dilakukan di bulan suci Ramadan dan bisa menjadi pendongkrak amal sebagai zat bekal ya di akhirat nanti itu sebagai pemberat mizannya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bagian dari amalia. Jadi orang tua, ayah, ibu ya, ayah bunda atau ya dan sebagainya ketika dalam sehariannya merawat ya, keluarga, anak, istri, suami atau suami, istri dan anak gitu ya sebagai berbalik itu. Nah, itu semua adalah dalam siklus dalam rangka tadi bagian dari amalia Ramadan. Cuma tinggal yang satu, karena Ramadan itu pahalanya sekali lagi banyak, dilipat gandakan, otomatis apa yang terjadi? Maka kesulitannya pun, ujiannya pun, godaannya pun dilipat gandakan. Itu aja sih. Mungkin gimana ya supaya ada kesabaran yang menyertai gitu ya. Udah kesel-kesel ya kita istighfar, astagfirullahaladzim gitu kan ya. Harus saling menasehati di situ. Kenapa? Kalau pahala itu besar, maka di situ juga godaannya besar. Gitu kan? Lah bukannya saya tanya diikat, iya itu umpama-umpamaan analogi itu bahwa di satu Ramadan itu puasa itu Ramadan setan-setan itu diikat kemudian pintu surga dibuka itu maksudnya tuh peluang jadi saking apa besarnya sekali pahala Ramadan itu sampai Allah mengatakan dan Rasulnya itu bahwa Ramadan itu surga tuh dibuka lebar gitu lah peluangnya itu dan peluang setan itu sangat kecil bahkan setan nyaris dibelenggu lah gitu. Nah, tapi kalau ternyata kenyataannya begitu berarti benar-benar tidak bisa menggunakan memanfaatkan waktu itu. Bukannya setan itu jadi dibelenggu, kita membuka potensi setan itu berkeliaran gitu aja. Nah, jadi kalau ada orang buka, ada orang melakukan maksiat di Ramadan itu, sebetulnya dia tidak menjadikan potensi peluang baik Ramadan itu besar. Bahkan dia justru sebaliknya malah menjadikan Ramadan itu peluang yang tidak ada apa-apanya. Dan dia sampai dengan oleh Allah di mata itu orang yang membuka gembok setan itu. Gitu aja. Belenggu-belenggu setan itu. Jadi kesimpulan tadi Ustaz ya, terbiasa bahwa itu merupakan boleh dibilang jihad di keluarga yang untuk keluarga ya seperti itu adalah sangat mulia sekali bahkan sampai membandingkan dinar yang diberikan fisabilillah pun ketika dengan dinar yang diberikan buat keluarganya ternyata kata Rasulullah itu lebih utama daripada dinar itu dan berarti konteksnya bukan artinya tidak dapat berjihad ya ketika kita meninggal keluarga berkekurangan ada perintah jihad gitu loh berinfak maka saat itu keluarga lebih diutamakan maksudnya seperti itu Allah alam bisawab itu mungkin Ustaz ya mungkin semoga bisa terjawab ya tercerna Ustaz ya punten. Sekarang saya atas jawaban. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Boleh, Bapak Ibu. Kalau tidak ada, baik. Kalau tidak ada, kita akhiri saja. Itu kita ini alhamdulillah ya. Sudah rangkaian acara yang berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Jazakallah khairan atas ilmunya, materinya, penyampaiannya, dan jawaban-jawabannya. Dan jazakallah khairan juga pada Bapak Ibu semua yang telah hadir meluangkan waktunya di acara kajian parat hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan di hari ini bisa menjadi bekal untuk kita semua dalam
hadapi menyambut menyongsong bulan Ramadan yang Amin. akan datang, insyaallah. Saya selaku pembawa acara meminta maaf atas segala kekurangan selama kajian hari ini. Apabila saya ada salah ucap, ya saya minta maaf. Mari kita tutup kajian kita hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Izin Ustaz pamit banyak. Iya, Zat. Makasih. Jazakallah Ustaz. Jazakallah. Assalamualaikum. Jazakallah Ustaz. Waalaikumsalam.